Anda menyaksikan segmen khusus Money Talks bersama saya, Safira Wardoyo. Di episode kali ini, kami akan mengulas perihal potensi mendorong pertumbuhan regional champion hingga peluang dan tantangan bagi korporasi untuk bisa menerapkan efisiensi dan memacu profitabilitas. Untuk mengetahui lebih lengkap, khususnya dari sudut pandang perbankan yang senantiasa mendukung kebutuhan solusi keuangan korporasi, saat ini telah hadir langsung di studio CNBC Indonesia, Wholesale Banking Director UOB Indonesia, Pak Harapman Kasan. Halo Pak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang Mbak Safira. Iya, ini terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio CNBC. Baik Pak Harapman, ini hingga kuartal 3 2024 begitu ya, tentunya banyak sekali sentimen global dan juga domestik yang memang bermunculan begitu. Namun bagaimanakah evaluasi UOB begitu ya terhadap memang kesempatan korporasi di wilayah ASEAN begitu ya untuk bisa bertumbuh dan bahkan menjadi regional champion begitu baru di masa mendatang? Baik Mbak Safira, sebagai bank regional, UOB memiliki aim untuk menjadi one bank for Asian. Dan ini juga memiliki satu kesempatan yang saya pikir sangat pas ya, karena dalam kondisi geopolitik tension, geoeconomic fragmentation sekarang, ya, sehingga Asian ini menjadi bright spot dan juga karena strategic location kita ini, kita itu memiliki kesempatan untuk mendorong trade flow dan juga investment flow, ya. Jadi dan untuk melakukan ini UOB memiliki beberapa agenda besar, ya, seperti adalah Asian Gateway. Kita melakukan Asian Conference setiap tahun. Tahun lalu kita lakukan di Jakarta, tahun ini di Vietnam. Ya. Dan juga khusus di Indonesia, kita tiap tahun tuh ada melakukan UOB Economic Outlook. Yang kita akan lakukan sebentar lagi di tanggal 25 September. Ya. Di luar itu juga kita selalu melakukan annual ASEAN Conference, di mana kita bekerja sama dengan BKPM, kita seperti pergi ke Singapura untuk mempresentasikan mengenai Indonesia, sehingga investor-investor luar itu bisa kita yakinkan untuk masuk ke Indonesia. Ya. Jadi tujuan kita ini sebenarnya ada dua, yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan trade flow dan juga investment flow. Ya. Nah, kalau kita lihat ASEAN ini sendiri ekonominya cukup besar. Ya. Perdagangan ASEAN itu dengan negara counterpart itu kurang lebih 3,5 triliun per tahun, Mbak. Ya. Jadi kurang lebih 11-12% daripada global trade sekarang yang kurang lebih 31 triliun. Nah, kita juga melihat antara ASEAN sendiri, trading kita itu kurang lebih 700 billion per tahun. Dan juga ASEAN dengan China kurang lebih 900 billion. Ini merupakan sweet spot kita kurang lebih 1,5 triliun. Ya. Jadi kalau misalkan kita katakanlah kita bisa berpartisipasi 5-10%, itu angkanya sangat besar. Ya. Dan juga kalau kita lihat FDI, ya, FDI ke ASEAN itu dari tahun ke tahun meningkat. Tahun lalu itu kurang lebih 226 billion. Ya. Kalau Indonesia bisa mendapatkan 20%, kira-kira 50-60 billion US dollar. Ya. Ini angka yang cukup lumayan. Ya. Nah, UOB sendiri kita menargetkan kita bisa at least get 5%. Ya, daripada trade flow dan juga investment flow, sehingga kalau misalnya kita bisa realisasikan itu tentunya akan sangat berimpact kepada ekonomi dan juga kesempatan kerja dan lain-lainnya. Baik, menarik sekali. Tapi kalau menurut UOB sendiri, Pak, ini sektor-sektor mana saja kah yang berpotensi menjadi driver begitu ya pertumbuhan ekonomi dan berpotensi melahirkan regional champion baru, Pak? Ya. Kalau kita lihat Indonesia ini sebenarnya kita sudah melakukan beberapa hal ya, seperti di Batam, di kawasan industri Kendal, ya. Sekarang juga yang memang lagi sangat tren itu adalah di Morowali dengan WDB, ya. Nah, tapi juga kita mesti juga belajar seperti apa yang terjadi di awal tahun kemarin. Kita melihat Malaysia dengan Singapura, ya Mbak ya, mereka bentuk yang namanya Johor Singapore Special Economic Zone, ya, di mana economic zone ini menarik pemain-pemain global, ya, seperti tech company, Nvidia, Microsoft dan lain-lain. Ya. Jadi saya rasa tentunya Indonesia ini memiliki kelebihan yang berbeda. Ya. Saya rasa economic zone ini terus harus kita kembangkan, ya, seperti yang telah kita lakukan hilirisasi. Ya, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini kita sudah mengetahui kesuksesan kita. Ya, kita
tahun lalu ekspor sekitar 34 billion dolar. Dan Pak Luhut juga baru menyampaikan di Indonesian Sustainability Forum kemarin bahwa pertama kali Indonesia ini memiliki surplus perdagangan dengan China. Ya, jadi saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan menemukan economic zone. Tapi yang penting juga saya pikir adalah Indonesia memiliki 3 potensi yang besar ya dengan penduduk kita yang cukup besar ya, tentunya sektor konsumsi itu merupakan sektor yang sangat menjanjikan ya. Juga sektor natural resources. Kalau kita lihat Indonesia adalah resource based country ya, dan juga yang ketiga adalah berbicara mengenai sustainability finance, Mbak. Ya, jadi 3 sektor itu saya rasa kedepannya akan sangat menjanjikan dan juga yang bisa membawa pertumbuhan buat ekonomi kita. Baik Pak Harapan, lalu bagaimana juga kah begitu ya UOB ini memaksimalkan kemampuan konektivitas jaringan begitu yang memang dimiliki untuk bisa mendukung penciptaan regional champion baru tersebut. Bagaimana Pak? Untuk kita bisa berperan ini Mbak, saya pikir kita perlu melakukan investasi ya. Kita sekarang melakukan investasi platform ya, namanya Infinity, untuk bagaimana menghubungkan nasabah kita di berbagai negara. Ya, jadi saya pikir memang sekarang adalah efisiensi, kecepatan dan juga keamanan itu sangat diperlukan. Ya, dan juga yang kedua saya pikir adalah mengenai foreign direct investment ini juga merupakan hal yang harus kita terus lakukan. Ya, dengan platform ini kita bisa mengconnect investor-investor dari luar ya. Kalau misalnya kita lihat dari data yang ada sejak tahun 2019 ini kita sudah mendatangkan kurang lebih 20 billion Sing dollar ke Indonesia dan juga menciptakan kurang lebih 90.000 pekerjaan ya dengan mendatangkan kurang lebih 400 PMA ke Indonesia. Baik, Pak Harapan, tentunya kita berharap begitu ya sektor industri di tanah air ini akan lanjut atau menggeliat begitu ya, dan kalau kita lihat tumbuh pesat sehingga memang bisa membuka peluang yang lebih besar lagi bagi korporasi untuk memacu volume perdagangan dan meraih profitabilitas yang lebih tinggi lagi. Tapi kendati demikian nih Pak Harapan, bagaimana cara UOB untuk bisa memaksimalkan beragam keunggulan yang memang perseroan ini memiliki sebagai one bank for ASEAN begitu ya untuk membantu proses integrasi bisnis dalam rantai pasok para korporasi sehingga memang korporasi ini dapat lebih efisien dan ekspansif begitu ya dan bisa dijalankan menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi lagi. Pak Harapan, bagaimana? Ya Mbak Safira, tadi Anda sampaikan supply chain ya. Yeah. Supply chain ini memiliki beberapa hal yang diperlukan oleh bisnis ya. Pertama adalah dengan adanya supply chain ini, maka ini akan membantu likuiditas daripada perusahaan, ya, yang sangat penting untuk perusahaan itu bisa beroperasi dan juga memanage cash flow mereka dengan baik, apakah dari segi supplier maupun dari segi buyer, ya. Nah, yang kedua juga kalau kita lihat supply chain ini akan melakukan streamlining, membantu daripada nasabah di dalam melakukan proses apakah itu invoicing maupun dari segi payment, ya. Nah, apa yang kita perlu lakukan di sini adalah bagaimana platform kita itu bisa mereduce cost daripada transaksi itu, Mbak. Ya, that's why investasi di platform ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini, Mbak. Ya, nah yang ketiga ini juga supply chain ini itu harus juga dapat meningkatkan kolaborasi daripada perusahaan dengan supplier dan juga buyer mereka. Ya, sehingga dengan demikian ada kepastian ya di dalam berusaha perusahaan mereka dan juga aktivitas ekonomi. Baik, apa saja yang membuat supply chain ini menjadi sangat penting begitu ya untuk diterapkan dengan baik? Lalu Pak Harapan, kita juga mau tahu apa saja sebenarnya solusi perbankan yang dipersiapkan UOB begitu ya agar korporasi juga dapat mengelola dengan baik upstream supply chain dan downstream supply chain ya. Ya, sekarang kalau misalkan kita bicara supply chain ini untuk di Indonesia mungkin ada 3 sektor itu yang sangat relevan, Mbak. Ya, pertama itu adalah kalau kita bicara mengenai industri manufacturing atau industri pengolahan, ya, karena industri ini memiliki banyak sekali supplier, mungkin ada yang sampai ribuan gitu. Ya, nah kedua itu adalah kita bicara sektor distribusi, ya, karena Indonesia ini juga luas, ya, kita bicara juga banyak sekali perusahaan-perusahaan distribusi itu yang memiliki ratusan atau ribuan jaringan, ya. Nah, yang ketiga itu mungkin kalau kita lihat itu adalah juga sektor pertambangan. Ini juga merupakan sektor yang sangat besar, ya. Karena industri pertambangan ini kalau kita lihat itu sekarang sudah nomor 2 dari segi GDP kita, ya, kurang lebih sudah 30-40 billion dolar, ya. Jadi
platform ini akan sangat relevan untuk mereka perusahaan-perusahaan itu yang memiliki banyak sekali supplier maupun distribusi yang kita harus dapat merancang sehingga transaksi itu dalam satu platform connect penjual dengan pembeli itu akan sangat memaksimalkan bisnis mereka. Baik.